guru tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Rafita Mega Saputri asal kota Temanggung dengan NIM 245674136. Program Studi Pendidikan Pancasila asal LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saat ini saya mengambil video UKIN di kelas 11 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Swadaya Temanggung dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi Pancasila dalam tindakan. Selamat menyaksikan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai.
bangsa. Nah, jadi kalian sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kalian seharusnya itu menyiapkan terlebih dahulu malamnya, entah itu jadwal dan belajar. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, pendiri atau perumus Pancasila. Ada berapa tokoh? 3. Tokoh siapa aja perumus Pancasila? Insinyur Soekarno. Ya, jadi kalian masih ingat ya bahwa kemarin kita sudah membahas perumus Pancasila. Ada 3 tokoh tersebut, ada Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Yamin. Nah, namun pada bab kali ini kita akan belajar masih terkaitan dengan Pancasila. Namun bab yang kita pelajari yaitu Pancasila dalam tindakan. Ini ada tujuan pembelajarannya, ada 3. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan dalam berperilaku dan beraksi di dalam keluarga, institusi pendidikan, dan lingkungan sosial. Jadi penerapan Pancasila itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja, di lingkungan masyarakat, keluarga itu juga harus diterapkan. Terus yang kedua, menunjukkan sikap positif terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, toleransi, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu ada 2 pertanyaan. Siapa yang mau menjawab? Saya bacakan soalnya. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perbedaan pendapat di lingkungan sekolah ataupun masyarakat itu bagaimana? Silakan berdiri yang menjawab. Izin menjawab pertanyaan Ya, baik, silakan. dengan menghargai pendapat orang lain, berdiskusi secara musyawarah, tidak memaksakan perbedaan, serta mencari solusi bersama yang adil dan bijak. Sikap ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh lingkungan kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu tadi sudah dikaitkan teman kalian pada sila berapa? 4. Yang bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh lingkungan kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Nah, oke, sudah bagus jawabannya ya. Jadi permasalahan tadi di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan apa lagi? Keluarga itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik.
Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Sudah ya, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan dalam lingkungan apa? Sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Seperti contoh-contoh yang sudah tertera dalam media tersebut. Oke, sudah selesai pengerjaan tugas kelompoknya? Sudah. Silakan untuk kelompoknya Mbak Siti Zara untuk maju ke depan dan mempresentasikan pekerjaannya ke depan. Silakan diperhatikan teman-temannya yang maju ke depan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang gotong royong, wujud nyata Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong. Oke, benar. Sebelum ditanyakan, silahkan kami sediakan jawaban untuk kalian semua. Ayo, siapa yang Ditanya berdiri. Silakan berdiri. Nilai-nilai apa dari sila ketiga dan kelima Pancasila yang tercermin dalam kegiatan gotong royong membangun jembatan. Jelasan hubungan antara kegiatan tersebut dengan semangat kebersamaan. Izin menjawab. Sila ketiga Persatuan Indonesia tercermin dari semangat kebersamaan tanpa memandang latar belakang. Kemudian sila kelima, keadilan sosial, terlihat dari upaya menciptakan fasilitas yang bermanfaat bagi seluruh warga secara merata, seperti gotong royong menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Oke, sudah jelas? Sudah? Oke, sekian dari kelompok kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksa kehendak diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 itu berkaitan apa dengan gotong royong? Sudah dijelaskan bahwa gotong royong itu terdapat atau sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tadi sudah dijelaskan ada kasus dan sudah dikaitkan dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya yang akan presentasi kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Amin. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang musyawarah untuk mufakat demokrasi Pancasila di tingkat desa. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau nggak sayang, pura-pura enggak. Jadi di sini saya akan membacakan tentang tema kita yaitu musyawarah untuk mufakat. 1 yaitu proses musyawarah sebagai sila keempat Pancasila. Ingat, keterlibatan aktif warga sebagai bagian dari proses demokrasi yang adil. Kesimpulan dari
jelas dan ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa proses musyawarah dalam pengambilan keputusan dicerminkan nilai-nilai keempat Pancasila dibandingkan dengan proses keputusan yang dibuat secara otoriter? Saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Nisa. Sila keempat menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah menghargai pendapat semua warga, berbeda dengan keputusan otoriter yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Musyawarah memperkuat keadilan dan rasa memiliki terhadap keputusan bersama. Sudah jelas? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Demikianlah presentasi dari kami. Hanya saja dari awal sampai akhir banyak kesalahannya karena sempurnaan dan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu pertanyaan kelompok 3 ya. Ya, jadi kelompok 4 itu berkaitan dengan sila keberapa? Sila pertama. Intoleransi terhadap umat beragama. Sudah dijelaskan di sini banyak suatu kasus yang akan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang muncul tadi. Sampai di sini ada yang bertanya lagi di kelompok lain? Saya akan memberikan kesimpulan pada materi kali ini, Pancasila sebagai tindakan. Tadi yang kelompok pertama sudah secara jelas menjelaskan terkait dengan intoleran, dan kelompok 2 terkait dengan apa tadi? Gotong royong. Kelompok 3 terkait dengan musyawarah, dan kelompok 4 terkait dengan demokrasi. Jadi tempat permasalahan tersebut atau studi kasus permasalahan tersebut sudah dikaitkan dengan nilai-nilai apa Pancasila dengan baik. Tadi pertanyaannya juga cukup bagus dan dijawab dengan secara bagus. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya diterapkan di lingkungan masyarakat saja, melainkan juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, sudah jelas? Sudah jelas, silakan kembali ke tempat mejanya masing-masing. Ya, silakan duduk yang bagus dulu. Di sini Ibu akan memberikan pembahasan untuk dinilai penilaian sumatif untuk nilai-nilai harian kalian ya. Silakan HP kalian boleh dibuka. Ibu Setrin yang ada di grup kita ya. Silakan dikerjakan soal tersebut. Sudah? Sudah ya, silakan dibuka. Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ada soal yang kurang jelas mungkin? Sudah jelas soalnya? Sudah jelas? Silakan dulu. Nah, silakan kalau sudah selesai disimpan, tidak disimpan dulu. Oke, Ibu cek ya di HP Ibu. Apakah sudah ada yang ngirim? Saya cek terlebih dahulu. Sudah tahu hasilnya berapa? Sudah. 100. Ini baru setengahnya yang sudah mengirim. Baru setengahnya, kita tunggu 3 menit. Ya. 3 menit.
sebagai ideologi apa? Ideologi negara. Selain sebagai ideologi terbuka tadi sudah dijelaskan Ibu pembahasan di situ. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pertemuan kali ini sudah jelas ya? Sudah jelas terkait dengan Pancasila dalam tindakan. Di dalamnya ada Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan Pancasila, dan tapi apa? Penerapan Pancasila. Dan sudah dipresentasikan masing-masing kelompok, ada 4 kelompok tadi dipresentasikan secara bagus dan secara jelas. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum berdoa? Nah, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Duduk siap, gerak. Untuk menghadiri pembahasan ini, berdoa mulai.